Di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, saat istirahat, hingga sebelum tidur malam, sebagian besar dari kita pasti menyempatkan waktu untuk membuka aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Media sosial memberikan banyak manfaat. Ya, menjadi sarana komunikasi, bagi hiburan, bahkan sumber informasi dan sumber pembelajaran. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada sisi lain yang perlu kita sadari bersama, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap pola pikir, kesehatan mental, dan juga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Banyak orang, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa, mulai mengalami ketergantungan pada media sosial. Bahkan tidak jarang muncul perasaan tidak puas terhadap diri sendiri akibat terus-menerus membandingkan kehidupan pribadi dengan apa yang ditampilkan orang lain di dunia maya. Fenomena ini sering terjadi secara tidak disadari dan bila dibiarkan dapat mempengaruhi produktivitas, rasa percaya diri, hingga pola interaksi sosial di dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menumbuhkan kesadaran dalam menggunakan media sosial. Kesadaran inilah yang akan menjadi fokus utama dalam video ini. Bagaimana kita bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak, yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga sadar akan dampak, manfaat, dan tanggung jawab saat berada di ruang digital. Hai semuanya, perkenalkan aku Vincent Eka Satya, dan hari ini aku ingin mengajak kalian untuk berdiskusi tentang satu hal yang sering banget kita hadapi di setiap hari, tapi jarang kita pikirkan secara mendalam, yaitu tentang media sosial. Kita semua pasti punya dan hampir tiap hari membuka media sosial, misal Instagram, TikTok, Twitter atau X, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar dengan cara kita pakai media sosial atau cuma ikut arus tanpa memikirkan dampaknya? Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil seperti sekadar scroll media sosial bisa berdampak besar. Dalam sehari, kita bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk melihat konten yang sebenarnya tidak selalu memberikan nilai positif. Fenomena yang sering kita temui ini adalah perasaan yang tidak puas terhadap diri sendiri. Jadi kita mulai membandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di layar. Padahal apa yang kita lihat hanyalah bagian kecil dari kenyataan atau yang biasa kita sebut sebagai sebuah highlight, bukan keseluruhan cerita. Kondisi ini bisa memicu stres, rasa minder, bahkan depresi ringan tanpa kita sadari. Dan inilah mengapa refleksi diri menjadi penting. Kita perlu bertanya, apakah yang saya lihat dan konsumsi setiap hari benar-benar memberi manfaat, ataukah justru membuat saya kehilangan arah dan kepercayaan diri? Di balik semua tantangan tadi, sesungguhnya media sosial juga menawarkan peluang besar bagi kita untuk berkembang. Kita bisa belajar hal baru, membagikan ide dan suatu karya, bahkan membangun personal branding sejak dini. Media sosial bukan semata-mata tempat hiburan saja, tetapi bisa menjadi jembatan untuk menuju masa depan. Banyak orang berhasil mendapatkan peluang kerja, memperluas jaringan, bahkan membangun bisnis dari platform digital ini. Agar kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih sehat dan sadar, ada beberapa langkah sederhana yang bisa mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, atur waktu penggunaan. Jadi, gunakan fitur di perangkat tiap kita atau fitur pengingat
atau batasi saja screen time agar tidak kehilangan waktu produktif hanya untuk scrolling tanpa tujuan. Yang kedua, konsumsi konten yang membangun. Ikuti akun-akun yang memberikan motivasi, edukasi, atau inspirasi. Lingkungan digital yang baik akan mempengaruhi pola pikir kita. Ketiga, cek fakta sebelum membagikan informasi. Jangan langsung percaya pada semua yang kita lihat. Biasakan verifikasi sumber agar tidak ikut menyebarkan hoaks atau informasi yang menyesatkan. Dan yang terakhir, bangun citra digital yang positif. Gunakan media sosial untuk menampilkan sisi terbaik dari diri kita, hobi, karya, ataupun proses belajar kita. Bangun kepercayaan diri dari hal-hal yang nyata. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah media sosial hanyalah alat. Ia bisa menjadi manfaat besar atau justru menjadi bumerang. Semua tergantung pada siapa yang menggunakannya dan bagaimana cara penggunaannya. Mari menjadi pribadi yang sadar akan waktu yang kita habiskan, sadar akan informasi yang kita konsumsi, dan sadar akan pengaruhnya terhadap kehidupan kita, baik secara mental maupun sosial. Karena pada akhirnya kita semua punya pilihan, ikut arus tanpa arah atau mengarahkan diri menuju versi terbaik dari diri kita. Dan pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi telinga kecil untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.